Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak yang saat ini berada di rumah? Nah, walaupun saat ini kita belajar dari rumah ataupun belajar secara daring, nah, tapi tidak mengurangi semangat belajar anak-anak semua. Nah, dan juga jangan lupa ketika melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang berada di luar rumah, selalu dengan protokol kesehatan yang sebagaimana mestinya yang dianjurkan oleh pemerintah. Perkenalkan, nama saya Merja Erlanda. Saya adalah mahasiswa PPL dari Universitas Tanjung Pura. Nah, pada pertemuan kali ini saya yang akan memberikan materi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun poin pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu poin A, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dengan sepokok pembahasan. Yang pertama, memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Ini adalah peta negara Indonesia, di mana memiliki luas laut yang sangat luas. Nah, jadi menurut atau yang dikutip dari detik.com, menurut data BPS pada tahun 2016, jumlah pulau yang berada di Indonesia sekitar 17.504 pulau dengan jumlah provinsi 34 provinsi. Nah, dengan jumlah pulau yang sangat banyak ini, Indonesia juga sering dikenal atau disebut sebagai negara maritim. Nah, karena jumlah pulau yang sangat banyak. Langsung saja kita pada pokok pembahasan kita, yaitu memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi inilah dasar kekuatan hukum Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal itu dijelaskan pada pasal 25A Undang-Undang 1945. Nah, pada pasal 25A tadi disebutkan istilah Nusantara. Nah, yang dimaksud dalam istilah Nusantara adalah dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, yang dimaksud dengan menggambarkan kesatuan di sini adalah yang pertama yaitu kesatuan politik, yang kedua kesatuan hukum, yang ketiga kesatuan sosial dan budaya, yang keempat kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, itulah yang dimaksud dengan menggambarkan kesatuan. Nah, jadi walaupun ada saudara kita yang berada di pulau-pulau terpencil, tetapi mereka merupakan dasar satu kesatuan negara Republik Indonesia, dan mereka berhak mendapatkan kesatuan-kesatuan yang dimaksud. Nah, seperti kesatuan hukum, kesatuan politik, kesatuan sosial dan budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya yang tadi disebutkan di pasal 25A ada juga membahas tentang wilayah. Nah, yang dimaksud wilayah
Nah, jadi pada tanggal 13 Desember 1957, nah, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda, di mana di deklarasi ini menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di Indonesia di bawah kedaulatan negara Indonesia. Nah, ini merupakan pembagian wilayah yang menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Nah, jadi kita ketahui bahwa luas laut Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu zona laut teritorial, zona landasan kontinen, dan yang ketiga zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan zona laut teritorial. Nah, yang dimaksud dengan zona laut teritorial adalah batas laut teritorial ialah garis kayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke laut lepas. Nah, selanjutnya zona landasan kontinen, yaitu dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 benua landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landasan kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil. Nah, jadi yang dimaksud garis dasar tadi yaitu dari garis dasar 12 mil. Nah, yang terakhir, zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut sebesar 200 mil ke laut terbuka, diukur garis dasar, dari garis dasar diukurnya. Nah, jika ada 2 negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batas wilayahnya. Nah, jadi untuk menentukan batas laut wilayah Indonesia dengan negara lain, maka dapat diukur dari garis-garis yang membatasi atau garis-garis yang menghubungi sebagaimana antara kedua benua itu atau sejauh mana dari garis dasar kedua negara tersebut. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan kedua, yaitu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya ibaratnya kita membangun suatu rumah, tentunya kita memiliki batas wilayah atau tanah untuk membangun rumah tersebut. Nah, apabila melanggar atau mengenai tanah tetangga, tentunya ini kan menjadi permasalahan. Nah, tentunya juga kita akan membangun sesuai dengan porsi tanah yang kita miliki, atau juga kita membuat batas-batas, ya tentunya ini sebagai menandakan bahwa kepemilikan kita. Nah, kepemilikan kita bahwa inilah batas wilayah yang kita miliki. Nah, demikian juga dengan negara. Negara juga memiliki batas-batas wilayah yang menandakan bahwa itu adalah batas kepemilikan negara. Nah, tentunya kita melihat dari segi batas, yaitu pertama dari utara, barat, timur, dan selatan. Nah, kita bahas pada batas sebelah utara. Nah, kita bahas pada sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Nah, banyak sekali perbatasan Malaysia di Kalimantan yang memang secara langsung berbatasan dengan Indonesia. Nah, jadi
daratan kita berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Nah, yang B, batas wilayah sebelah barat. Nah, di mana bagian barat ini kita berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Secara geologis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar samudra. Nah, dua pulau yang menandai batasan Indonesia dengan India. Dua pulau yang menandai batasan Indonesia dengan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Nah, itulah batas yang membatasi antara negara Indonesia dengan negara Indonesia. Nah, kedua pulau itu yang membatasi. Yang selanjutnya yang C. Nah, kita lihat. Nah, selanjutnya bagian C yaitu batas wilayah di bagian timur. Nah, Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas wilayah. Nah, tidak hanya wilayah darat, melainkan wilayah laut. Di wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan langsung dengan Papua Nugini sebelah barat, yaitu di Provinsi Barat, Fly, dan di Provinsi Sepik Barat, yaitu Sendam. Itulah batas wilayah negara Indonesia. Di daratannya berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Nah, yang selanjutnya yang D, di bagian selatan. Nah, Indonesia di bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Nah, kita ketahui dulu dalam sejarah bahwa Timor Leste merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum pada akhirnya Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri dan memilih untuk membangun negara sendiri. Nah, akhirnya terlepas dari Indonesia. Nah, jadi Timor Leste ini adalah negara kesatuan kita dulu, tapi sudah memisahkan diri. Jadi di bagian selatan kita berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste. Nah, jadi pada awal penjelasan bahwa negara kita adalah negara kepulauan, lebih pulau yang ada di Indonesia. Nah, kita juga memiliki kekayaan. Kita juga memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Nah, pada masa penjajahan ya awal sejarah penjajah masuk ingin berdagang, dan pada akhirnya mereka melakukan penjajahan karena mereka melihat sumber daya alam kita yang sangat melimpah. Nah, karena itu maka mereka berusaha ingin menguasai atau mengambil sumber daya alam kita. Nah, namun sampai detik ini juga sangat disayangkan sekali kita belum mampu mengelola sumber daya alam kita sendiri. Nah, banyak sumber daya alam kita yang dikelola oleh negara asing. Jadi semoga saja beberapa tahun yang akan datang kita sudah mampu mengelola sumber daya alam kita sendiri, agar ini memang dikembalikan kepada rakyat sendiri untuk dapat menikmatinya. Nah, jadi dengan kekayaan alam tersebut ya jelas bahwa ini dalam pasal 33 ayat 3. Nah, oleh karena itu maka negara memiliki kewajiban sebagai berikut. Nah, yang pertama, segala bentuk manfaat bumi dan air serta hasil yang didapat dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, itu jelas. Jadi apapun sumber daya alamnya itu dikelola oleh negara. Jadi negara wajib mengelola sumber daya alam tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Yang B, meliputi melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, di air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat. Nah,
Yang selanjutnya, yang C, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan hak-hak dalam menikmati kekayaan alam. Jadi sampai saat ini pun saya katakan dari awal tadi, memang kita belum bisa mengolah sumber daya alam kita yang sangat luas ini, yang sangat melimpah ini. Tapi banyak sekali negara-negara asing yang mengolah sumber daya kita. Nah, semoga saja beberapa tahun yang akan datang kita sudah mampu memproduksi dan menghasilkan serta mengelola sumber daya alam kita sendiri. Nah, kita tidak sering impor, tapi kita sering ekspor. Nah, ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, mungkin itu saja materi singkat dari saya. Semoga anak-anak dapat memahami, dan semoga juga anak-anak dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.